Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kemas Noval Yasir dari kelas DG 45D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang analisis objek seni menggunakan teori estetika dari Edmund Burke Feldman. Yang pertama, apa itu teori estetika dari Edmund Burke Feldman? Feldman menganggap bahwa estetika dibentuk oleh gerak budaya suatu massa atau masyarakat. Feldman dalam Art as Image and Idea tahun 1967 menjelaskan bahwa estetika adalah sebentuk pengetahuan indrawi yang mengacu kepada kesan atau cita rasa dari suatu objek seni. Feldman juga menggarisbawahi relasi estetika dengan dinamika budaya pada suatu masyarakat. Pertama, saya akan menjelaskan lukisan barat. Lukisan ini berjudul The Creation of Adam yang dibuat oleh Michelangelo pada tahun 1508 sampai 1512. Dengan media cat dan plester di atas kanvas berukuran 2,8 kali 5,7 meter. Lukisan ini memiliki garis di lipatan badannya, warna krem yang digunakan sebagai latar memberikan kesan kelembutan dan klasik. Bangun bentuk manusia, yaitu Adam, yang kokoh dan Tuhan bersama malaikatnya. Tekstur oil painting di atas kanvas. Ruang dan waktu berada di atas langit. Terdapat ada gradasi pada latar dan juga sebagai detail lukisan ini. Kesatuan pada lukisan ini karena lukisan ini dibuat tidak ada yang menonjol atau kurang sendiri. Keseimbangan pada lukisan ini dibuat sedemikian rupa agar tidak berat sebelah. Itu yang menunjukkan lukisan ini memiliki keseimbangan. Proporsi pada lukisan ini, yaitu bentuk dan detail dibuat sama rata, tidak terlalu menumpuk pada satu sisi. Juga warna-warna yang digunakan seimbang. Penciptaan manusia pertama yaitu Adam dan keindahan dari lukisan ini banyak ditemukan di atas langit-langit. Di sebelah kanan, Tuhan digambarkan sebagai seorang lelaki tua berjanggut yang terbungkus jubah merah longgar yang dia bagikan dengan keruk. Dengan kirinya melingkari sosok perempuan diartikan sebagai Hawa yang belum diciptakan dan secara kiasan menunggu di surga untuk menerima wujud duniawi. Tangan kanan Tuhan mengulurkan tangan untuk memberikan percikan kehidupan dari ujung jari telunjuknya sendiri yang mengarah ke jari telunjuk Adam. Selanjutnya dari timur. Ini berjudul The Great Wave of Kanagawa atau dikenal dengan nama ombak besar atau sang ombak. Lukisan ini sebuah cetakan balok kayu karya seniman ukiyo-e Jepang, Hokusai, yang kemungkinan dibuat pada akhir tahun 1831, pada akhir zaman Edo. Dibuat dengan media tinta dengan kanvas berukuran 26 x 38 cm dengan genre seni laut. Memiliki garis lengkungan yang terdapat pada ombak. Terdapat warna krem biru tua dan warna putih pada lukisan yang memberikan perasaan yang tenang. Terlihat bentuk ombak dan gunung Fuji di dalam lukisan ini dengan tekstur tinta di atas kanvas dengan waktu di siang hari. Pattern ombak yang digambarkan membentuk sebuah harmoni dan ditambah dengan sebuah gunung membentuk sebuah kesamaan. Warna yang dihasilkan pada ombak membentuk sebuah gradasi biru tua ke putih. Keseimbangan pada lukisan ini terlihat sangat jelas. Lukisan ini dibuat sedemikian rupa agar tidak berat sebelah. Itu yang menunjukkan lukisan ini memiliki keseimbangan. Warna yang digunakan seimbang tetapi menumpuk ombak pada bagian kiri. Terdapat sebuah kapal nelayan yang terombang-ambing membentuk sebuah irama. The Great Wave of Kanagawa ini telah menjadi sebuah lambang utama dari seni Jepang. Ini juga karya seni yang paling banyak dibuat ulang hingga saat ini. Kita bisa melihatnya di banyak tempat, seperti di kafe, restoran, hotel, dan banyak tempat umum lainnya. Bahkan, lukisan ini pun bisa disebut sebagai yang pertama viral di dunia. Seri lukisan Hokusai yang berjudul 36 Views of Mount Fuji merupakan kumpulan lukisan yang memiliki unsur pemandangan Gunung Fuji. Namun, dalam lukisan The Great Waves of Kanagawa, Gunung Fuji tidak mendominasi lukisan tersebut. Justru di bagian depan lukisan tersebut terdapat ombak besar dan ganas yang terlihat seperti akan mengampaskan kapal-kapal kecil milik nelayan. Hal tersebut seperti melambangkan kekuatan alam yang tak terkalahkan dan kelemahan dari makhluk hidup. Bahwa tidak ada makhluk hidup yang akan
dapat mengalahkan kekuatan alam. Selanjutnya dari Nusantara. Nah, ini Garuda Wisnu Kencana atau GWK yang dibuat oleh I. Nyoman Nuarta pada tahun pembuatannya tahun 1998. Dibuat di Bandung menggunakan bahan tembaga dan kuningan setinggi 75 meter. Tinggi sayap Garuda yang membentang akan melebar sebanyak 66 meter. Terdapat garis pada patung ini untuk membuat sebuah bangun dan detail. Juga mempunyai warna biru cian yang terbentuk dari tembaga dan kuningan tersebut. Bentuk dari patung GWK ini adalah Dewa Wisnu yang menaiki burung Garuda dan tekstur tembaga kuningan yang membuat patung ini berdiri kokoh. Terdapat mahkota emas yang dikenakan oleh Dewa Wisnu membentuk sebuah kontras dengan warna patungnya. Warna dari tembaga yang memudar sehingga menghasilkan sebuah gradasi. Saya tertarik terhadap patung ini karena patung ini memiliki 754 modul. Satu modulnya berukuran 4x3 meter dengan berat lebih kurang 1 ton. Dengan proses memakan waktu sampai 28 tahun, merupakan salah satu patung tertinggi di dunia dan memiliki arti filosofis yang sangat nasionalis. GWK ini menggambarkan Dewa Wisnu yang tengah mengendarai Garuda. Dalam mitologi Hindu, Dewa Wisnu dipandang sebagai pelindung alam semesta. Ia didampingi oleh Garuda yang melambangkan kesetiaan dan pengabdian tanpa pamrih. Sementara Kencana adalah emas. Arti keduanya dihiasi mahkota dari mosaik emas. Selanjutnya dari Indonesia. Ini adalah lukisan Nyi Roro Kidul karya Basuki Abdullah. Menggunakan metode oil painting di atas kanvas. Terdapat garis yang jelas untuk membentuk objeknya. Kalung dan ombaknya, lalu warna yang digunakan dalam lukisan tersebut ialah warna hijau gelap kebiru-biruan yang memberikan nuansa laut yang gelap dan dalam. Perpaduan antara Ratu Selatan dengan ombak membentuk sebuah keselarasan pada lukisan ini dan satu objek yang membentuk sebuah kontras dan ombak yang terombang-ambing. Ya, terus lukisan ini menghasilkan irama dan gradasi. Warna biru hijau laut menjadikan sebuah kesatuan dengan Ratu Selatan dan menjadikan lukisan ini seimbang dan tidak berat sebelah. Saya memilih lukisan ini karena cerita di balik lukisan ini yang sangat kelam, karena semua model yang dijadikan lukisan oleh Basuki Abdullah mengalami sakit yang keras bahkan sampai tak tertolong jiwanya. Lukisan yang menggambarkan sang ratu yang muncul dari dasar laut dengan kekuatan ombaknya dan tampak menari di atas ombak tersebut menjadikan wanita ini seperti penguasa ratu pantai selatan. Baik, itu saja dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.